Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnati ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin tafsir Al-Quran, menyelami sentuhan Al-Quran. Kita sekarang masuk di ayat yang ke-8 dari surat Al-Baqarah. InsyaAllah kita bahas sampai ayat 12. Kita baca yang 3 ayat InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, kita terjemahkan dulu ya, diikuti supaya sambil sedikit-sedikit dihafalkan ya, diingat. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Ya, sambil diingat ini terjemahnya. Man yaqulu, ada orang yang berkata. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Ya, coba saya sedikit dulu ya supaya nggak lupa. Wa minan nasi, apa tadi terjemahnya? Ya, man yaqulu, ada orang yang berkata amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman. wa ma hum
Wa minan nasi artinya mayyaqul amanna billah kami beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir dan kepada hari akhir wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka beriman, termasuk orang beriman. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali kepada diri mereka. Wa ma yashkurun, dan mereka tidak menyadari. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Ya, coba diulang lagi. Yu'adi'una Allah Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. walladzina amanu Dan orang-orang yang beriman. wa ma yakhda'una illa anfusahum Dan tidaklah mereka menipu kecuali terhadap diri mereka. wa ma yashkurun. Dan tidak mereka menyadari. Ya. Ada yang mencoba sendiri 2 ayat terjemahnya. Ya, baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, jadi di dari ayat 8 ya, ini berbicara tentang golongan yang ketiga. Ya, jadi sebelumnya sudah dijelaskan tentang 2 golongan manusia, yaitu orang yang beriman ayat 1-5. Yang kedua tentang orang kafir ayat 6 dan 7. Ya, nah dimulai dari ayat 8 ini berkenaan dengan orang munafik. Dan ayatnya lebih panjang. Ya, itu sampai ayat 20. Ya, jadi 8 sampai 20. Berarti berapa ayat semuanya? 13 ya. 13 ayat. Ya, kenapa ini lebih panjang jumlah ayatnya? Ya, menunjukkan lebih berbahaya orang-orang munafik itu. Kenapa? Karena mereka ada bersama dengan orang-orang yang beriman. Ya, mereka menyatakan diri sebagai orang yang beriman, padahal mereka tidak beriman. Ya, sehingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibeberkan, dijelaskan, ya, bagaimana sifat, ya, karakter mereka itu, begitu ya. Dan ini belum tergambar, ya, bagi orang-orang yang beriman akan ada orang seperti ini. Karena ketika kaum muslimin berada di Mekah, para sahabat sebelum hijrah ke Madinah, itu tidak ada orang-orang munafik ini. Ya. Karena untuk apa pura-pura masuk Islam? Padahal Islam pada saat di Mekah kan masih lemah, masih disiksa orang-orang yang masuk Islam ini juga. Ngapain pura-pura masuk Islam? Tidak ada gunanya. Tapi ketika hijrah ke Madinah, kaum muslimin sudah mempunyai kekuatan, ya, di Madinah, sudah punya negara, ya. Nah, maka ada orang-orang yang berpura-pura masuk ke dalam Islam. Ya, sehingga di sini dikatakan wa minan nas, dan di antara manusia. Ya, jadi sebelumnya belum tergambar akan ada orang yang seperti ini. Ya, jadi ketika dijelaskan sebelumnya ada orang beriman, jelas. Ya, sifat-sifat mereka jelas. Lalu orang-orang kafir juga jelas. Ya, nah ternyata
Ya, ada kelompok ketiga ya di antara manusia, man yaqulu, orang yang berkata, ya amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi secara lisan mereka menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir di lisan. Nah, nanti secara khusus tentang orang-orang munafikin ini ada satu surat tersendiri namanya surat Al-Munafikun. Yaitu Al-Munafikun itu juga sama menjelaskan orang-orang munafik. Ya. Di situ dikatakan ketika datang kepada Rasulullah SAW mereka bersyahadat. Ya, qalu nashhadu ya annaka Rasulullah. Ya, mereka bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Jadi menyatakan dengan lisan mereka bersyahadat, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tapi di sini Allah menegaskan wa ma hum bimumin, mereka itu tidak sama sekali beriman. Artinya yang mereka ucapkan di lisan ternyata beda dengan yang diyakini di dalam hati. Hatinya nggak beriman sama sekali. Dan mereka berpura-pura, ya, mereka berdusta. Ya kan di surat Al-Munafikun itu wallahu yashhadu annal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Jadi ada di lisan saja. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa iman tidak hanya ada di lisan. Iman itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Artinya hatinya meyakini, betul-betul meyakini. Ya, wal iqraru bil lisan, menyatakan dengan lisan dalam syahadat. Harus dinyatakan. Dan yang ketiga wal amal bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan tuntutan dari keimanan itu. Jadi itu tiga unsur ya yang yang menjadi hakikat daripada iman. Nah, ketika hanya di mulut saja, ya maka tidak bisa dikatakan beriman. Ya, atau juga amalan fisiknya mengikuti. Karena orang-orang munafik ini juga mereka nanti ikut ya ibadah-ibadah, tapi akan terlihat tentu berbeda. Orang munafik itu dalam ibadah mereka juga sama seperti halnya mereka berpura-pura ya bersyahadat, juga dalam amalan juga berpura-pura mengamalkannya itu. Ya, misalnya sholat mereka ikut sholat. Dan kata Rasulullah, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu dua, sholat isya dan sholat subuh. Ya, sholat isya dan sholat subuh berat. Kenapa bagi orang munafik berat? Ya, selain dari isya kan sudah ngantuk, subuh juga masih ngantuk gitu ya, berat juga. Ya, tapi juga ada sisi lain, bahwa ketika di zaman Rasulullah itu belum ada lampu seperti sekarang. Ya, jadi gelap. Kalau isya itu gelap, nggak kelihatan wajahnya. Subuh gelap. Kenapa orang munafik tidak ikut, tidak mau mengikuti sholat isya, sholat subuh? Ya, karena kan mereka ikut sholat itu hanya ingin dilihat saja. Ingin dilihat oleh orang-orang lain bahwa mereka ada di situ. Kalau gelap untuk apa, kan nggak kelihatan. Jadi sholat mereka hanya untuk dilihat oleh manusia. Mereka tidak meyakini bahwa Allah itu maha melihat, walaupun dalam kondisi gelap. Nah, ini kenapa di sini hanya disebut beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Ya kan keimanan itu rukunnya ada 6. Ya, 6 rukun iman.
Nah, ternyata dengan 2 poin ini merupakan ringkasan dari seluruh iman itu. Ya, jadi dari rukun iman yang 6 itu diringkas menjadi 2, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, kalau orang beriman kepada Allah, ya maka konsekuensinya beriman kepada kitab yang Allah turunkan, beriman kepada Rasul yang Allah utus, beriman kepada malaikat ya, yang ditugaskan oleh Allah. Itu adalah konsekuensi, sehingga diringkas menjadi iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan 2 iman ini itu sering disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis ya, untuk mengingatkan tentang amalan ya, yang menjadi konsekuensi iman. Itu sering disebut. Misalnya dalam hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, gitu ya, falyaqul khairan aw liyasmut misalnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicara yang baik atau diam. Itu disebut 2 iman itu. Ya, jadi kalau diringkas jadi 2 ini, iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi kalau dirinci kan ada 6. Kalau disebut 6-6-nya ya kepanjangan gitu ya. Jadi 2 aja. Itu banyak dalam hadis-hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Banyak itu dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang 2 iman ini. Ya, nah, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Ya, ini kan kalau dalam bahasa Arab disebutnya fi'il ya, kata kerja. Ya. Lalu Allah menafikan wa ma hum bimu'minin. Tidaklah mereka itu beriman. Ya. Tidak mengatakan wa ma amanu, pakai fi'il lagi. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab ya ada kajian yang khusus ya antara amanah ya dengan berupa fi'il kata kerja dengan wa ma hum bimu'minin ya disebutnya sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismi itu lebih kuat petunjuk maknanya. Ya, kalau hanya sebatas amanah, kami telah beriman. Ya, itu beriman cuman tidak begitu kuat. Ya, apa yang dia ucapkannya itu. Ya, sehingga mereka mengatakan kami beriman. Ya, itu tidak kuat. Beda dengan mengatakan ana mukmin. Ya, saya adalah orang yang beriman. Itu lebih kuat. Kalau ana mukmin, saya orang yang beriman. Dibanding dengan saya telah beriman. Ya, jadi lebih kuat dengan jumlah isimnya. Ini menunjukkan bahwa mereka mengatakan itu ya tidak dibarengi dengan keyakinan dalam hatinya. Walaupun tetap itu menunjukkan kedustaan mereka. Lalu Allah nafikan dengan wa ma hum bimu'minin, artinya sama sekali mereka tidak beriman. Ya, jadi lebih kuat lagi Allah menafikan tidak ada iman di dalam diri mereka itu. Ya yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, nah di sini sifat orang-orang munafik ini yang pertama kan tadi adalah berdusta. Ya, berdusta. Nah, makanya nanti dengan dosa dustanya ini mereka akan mendapatkan siksaan yang lebih daripada orang-orang kafir yang secara terang-terangan. Ya, kalau orang kafir kan walahum adzabun azim.
mereka akan mendapat siksa yang besar. Kalau orang munafik itu walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Jadi sebetulnya orang-orang munafik ini double. Ya, pertama dosa kekafirannya karena sebenarnya orang munafik itu bagian dari orang kafir. Ya, kalau orang kafir yang terang-terangan kan jelas. Nah, kalau orang munafik ini ya dosanya sudah kafir ditambah dengan berdusta, berpura-pura sehingga double orang munafik itu. Makanya disebutkan bahwa orang munafik ini fidarkil asfal minan nar, berada di kerak neraka yang paling bawah. Karena neraka itu ya semakin bawah semakin keras siksaannya. Gitu ya, semakin lebih keras siksaannya itu lebih bawah. Beda dengan surga. Kalau surga lebih tinggi, lebih tinggi tingkatannya, tingkatan surganya itu. Kalau neraka kan ke bawah terus begitu. Ya, yang pertama dusta. Yang kedua menipu. Ya, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya, ini menunjukkan mereka memiliki sifat yang pengecut. Ya, gitu. Karena kenapa? Karena mereka tidak berani ya secara terang-terangan menyatakan keyakinan dirinya sendiri. Ya, kalau orang yang berani jantan ya kalau beriman ya iman gitu ya. Dinyatakan secara jelas. Kalau memang tidak beriman ya tidak beriman. Nah, mereka kan pengecut. Ya, mereka menipu Allah ya, menyangka gitu ya, bahwa mereka menipu Allah dan Rasulnya. Padahal mereka yang menipu diri mereka sendiri. Ya, kenapa? Karena mereka menyangka dengan berpura-pura masuk Islam mereka akan mendapat keuntungan. Ya, mendapat terhindar ya dari diperangi oleh kaum muslimin misalnya. Ya, mereka bisa selamat secara duniawi. Ya, tetapi justru ya, mereka menipu diri sendiri karena di akhirat tetap justru mereka akan celaka. Ya, wama yashurun, dan mereka tidak menyadari hal itu. Ini menunjukkan kebodohan mereka. Ya, logika mereka yang lemah. Ya, jadi dengan beberapa ayat tentang orang munafik ini menunjukkan sangat buruknya sifat kemunafikan. Ya, sangat buruk sifat kemunafikan ini. Ya, kenapa di sini kita disuruh untuk memperhatikan tentang orang munafik ini agar kita waspada. Ya, agar kita waspada. Waspada dari sifat orang munafik itu ada dalam diri kita. Ya, dan juga waspada akan keberadaan orang-orang munafik di sekitar kita. Karena ternyata orang munafik ini kan di setiap zaman itu ada. Tidak hanya di zaman Rasulullah SAW. Ya, bahkan bahayanya lebih besar daripada orang-orang kafir. Ya, bahayanya lebih besar. Kenapa? Karena dia akan menghancurkan dari dalam. Dan ada hadis secara khusus yang menyebutkan bahwa orang muslim itu tidak bisa dikalahkan oleh musuh dari luar. Ya, kalau oleh musuh dari luar itu orang-orang muslim itu kuat. Ya, tidak bisa dikalahkan. Tapi orang-orang Islam itu menjadi lemah, menjadi kalah. Ya kan, oleh orang-orang yang ada di dalamnya, di dalam tubuh mereka. Nah, itu di antaranya dengan sifat kemunafikan ini. Ya, walaupun tentu sifat kemunafikan yang menjangkiti umat Islam itu juga bertingkat ya, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Ada munafik hanya dari sisi amalnya saja,
ya, yaitu nifak amali, ya, munafik amali. Ada yang sampai kepada taraf rusak akidahnya. Munafik secara akidah, artinya keyakinannya sudah tidak lagi sebetulnya meyakini akidah Islam. Jadi bertingkat juga. Gitu. Ada yang hanya ingin ya berkhianat gitu ya kepada orang-orang Muslim. Dia mengikuti ajakan rayuan gitu ya, musuh-musuh Islam, sehingga bersekongkol dengan mereka karena akan mendapat keuntungan. Dan itu banyak terjadi di dalam sejarah. Ya, di dalam sejarah ya, keruntuhan kejayaan umat Islam itu karena orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang tergiur ya dengan iming-iming duniawi. Ya, dan ada juga yang sampai kepada munafik secara akidah. Ya, dan di zaman sekarang juga kita akan melihat orang yang mengaku Islam, mengaku Muslim, ya, tapi ternyata akidahnya rusak. Ya, orang Islam tapi akidah Islam yang sudah jelas itu sudah qat'i, dia malah melabraknya. Itu misalnya orang Muslim tapi tidak yakin dengan hari akhirat misalnya, gitu ya, apakah akhirat itu benar atau tidak. Ya, dianggapnya sebagai ramalan, gitu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Akhirat itu hanya ramalan, ya, begitu. Atau hal-hal yang sudah pasti dalam agama, ya, wajibnya sholat 5 waktu misalnya, tapi dia tidak meyakini, bahkan menyatakan Muslim tapi benci kepada syariat, anti kepada syariat Islam. Ini kan jelas orang munafik, masuk kategori munafik seperti itu. Ya, nah kita harus waspada. Ya. Ya, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Ya, ini bisa dua maknanya, ada penyakit secara fisik, artinya dalam diri mereka itu ada kebimbangan. Orang munafik ini nggak jelas, dia bimbang gitu ya. Ya, ada ketakutan juga. Kenapa mereka berpura-pura? Karena kan takut. Ya, kalau ketahuan gitu ya, jelas-jelas mereka kafir, ya mereka bisa disingkirkan. Atau penyakit secara maknawi, ya, yaitu ya penyakit kepura-puraan itu, kedustaan itu yang ada dalam diri mereka, dan ini menunjukkan buruknya akhlak mereka, ya, buruknya akhlak mereka, dan akhlak buruk itu tersembunyi di dalam hati mereka, tidak terlihat, ya, karena mereka berusaha, ya, yang tampil ya dalam lahirnya mereka itu adalah hal yang baik yang terlihatnya itu, ya, di hadapan Rasulullah baik, di hadapan orang beriman baik. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang seperti ini juga, mereka di hadapan kaum muslimin, bahkan dianggap tokoh misalnya, berpenampilan ya seperti kiai. Ya, dari sisi penampilan zahirnya terlihat seperti orang yang soleh, orang yang alim gitu. Ya, tetapi membawa akidah, keyakinan yang rusak. Ini adalah orang-orang munafik seperti ini. Dan penyakit itu tidak terlihat, sehingga kalau penyakit itu tidak terlihat, sulit untuk diperbaiki. Ya, sulit untuk diperbaiki, sehingga yang terjadi penyakit itu akan tetap ada, tidak akan berubah, bahkan fazadahumullahu marad. Maka Allah akan menambah penyakit itu. Kenapa? Karena penyakit kemunafikan ini sulit untuk diperbaiki, karena tersembunyi di dalam hati, disembunyikan. Karena yang lahirnya mereka ingin selalu terlihat baik, gitu.
sehingga sulit untuk berubah orang munafik itu. Ya, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ya, tadi sudah kita bahas. Nah, kalau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, kerusakan karena kemunafikan yang mereka lakukan, perbuatan dosa yang mereka lakukan. Karena yang dimaksud rusak di sini adalah perbuatan dosa maksiat. Ya, karena bermaksiat itu menjadi sebab adanya kerusakan di muka bumi ini. Makanya orang beriman ketika meyakini bahwa ketika terjadi kerusakan di alam semesta ini, ya adalah disebabkan oleh perbuatan dosa manusia. Ya, itu ya pandangan orang beriman. Tidak hanya melihat sebab akibat ya dari alam, itu ya, hukum alam saja. Tidak, karena kan semua terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan bencana, okay? Itu ada sebabnya dari tindakan manusia. Ya, termasuk orang-orang munafik ini kan ingin membuat kekacauan di tubuh orang-orang muslim. Ya, mereka merusak. Tetapi mereka mengatakan sesungguhnya ya kami ini berbuat perbaikan, melakukan perbaikan, muslimun. Ya, dan maka ada ya klaim-klaim dari mereka bahwa kami ini ya orang-orang yang membawa perubahan. Ya, mengajak umat Islam itu agar tercerahkan, ya, agar tidak jumud. Ya, mereka melakukan pembaharuan dan sebagainya dengan istilah-istilah yang mereka buat. Ya, mereka membedakan ada muslim yang progresif misalnya, itu ada muslim yang konservatif, mereka buat sendiri seperti itu. Ini adalah klaim-klaim mereka dan ini sudah dibongkar oleh Al-Quran. Sifat mereka itu begitu dari dulu. Ya, mereka mengklaim membawa perbaikan, padahal kata Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Justru ya di sini dikuatkan, ketahuilah sesungguhnya mereka itu benar-benar ya berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ya, jadi mereka bukan membawa perbaikan, justru membawa kerusakan. Kenapa? Ya, karena orang-orang munafik ini, ya kalau kita lihat di zaman sekarang ya, misalnya orang-orang liberal, orang-orang yang ingin merubah Islam, ya mereka kan menyangka melakukan pembaharuan terhadap agama Islam, tapi bukan pembaharuan, yang ada adalah pengerusakan. Kenapa? Karena dalam agama Islam ada sesuatu yang sudah pasti, sudah tetap tidak bisa dirubah. Nah, oleh mereka berusaha diubah. Ya, dalam agama Islam ada yang tetapnya, tidak bisa dirubah. Nah, mereka kan ingin merubahnya. Ya, mereka menganggap mereka berbuat muslimun, tapi sesungguhnya mereka itu adalah mufsidun. Ya. Nah, di zaman Rasulullah SAW juga jelas sekali perilaku mereka itu. Bahkan mereka punya mau membangun masjid sendiri kan, namanya Masjid Dirar, ya, Masjid Dirar. Tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin, membuat kerusakan, sehingga kan dihancurkan oleh Rasulullah. Nah, ini diantara sifat-sifat ya orang-orang munafik itu. Ya, dan di zaman Rasulullah aja cukup banyak orang munafik itu. Ya, dia dari orang-orang Aus dan Khazraj, ya, orang-orang penduduk Madinah, dan juga ada dari kalangan Yahudi. Dari kalangan Yahudi juga ada yang menjadi munafik, dan juga ada dari kalangan orang-orang Arab Badui, ada sebagian yang menjadi munafik. Dan pemimpin mereka itu kan dikenal
adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pemimpin mereka itu. Nah, dia berasal dari kabilah Khazraj, ya, dan di antara tujuan mereka tadi untuk mencari keuntungan, karena Islam ini sudah kuat, sehingga kalau pura-pura masuk Islam mereka akan mendapat keuntungan, karena Islam sudah punya kekuatan, gitu ya. Nah, tetapi tetap ya mereka justru yang ada tidak untung. Makanya nanti di ayat berikutnya itu digambarkan mereka itu memperjualbelikan, ya, istarau dalalata bil huda, ya, jadi menjual petunjuk ya dengan kesesatan. Lalu kata Allah, tidak beruntung perdagangan mereka. Jadi mereka mencari keuntungan dengan kemunafikan, tapi ya pada hakikatnya mereka tidak beruntung. Ya, dan diikuti oleh banyak, ya, cukup ya, ada ratusan yang mengikuti Abdullah bin Ubay itu. Karena Abdullah bin Ubay itu dia adalah pemimpin dari kabilah Khazraj itu. Ya, bahkan sebetulnya sebelum Islam datang ke Madinah, ya, itu kan dulu dua kabilah itu, Aus dan Khazraj, penduduk Madinah itu musuh bebuyutan yang perang terus. Ya, dikenal dengan nama perang Bu'as. Perang Bu'as. Itu perang itu terjadi dalam waktu lama. Ya, tapi nggak terus-terusan, ya, ada berhentinya gitu. Ya, mereka musuh bebuyutan antara kabilah Aus dan Khazraj itu. Nah, tetapi ada pemimpin mereka yang diakui oleh kedua belah pihak, ya, sehingga diniatkan orang ini akan menjadi raja, pemimpin bagi semua, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, ketika Islam datang, mereka masuk Islam sudah lupa itu terhadap itu. Dan dengan sendirinya, dengan Islam itu hilang permusuhan itu. Mereka jadi menyatu di dalam Islam. Jadi Islam itu bisa menyatukan orang yang sudah sangat lama bermusuhan, dengan Islam itu bisa menyatu di dalam Islam. Nah, makanya ini merasa kecewa Abdullah bin Ubay itu. Tadinya diajak mau diangkat jadi raja, gitu, tiba-tiba diacuhkan begitu saja. Karena kan otomatis mereka harus menjadikan Rasul sebagai pemimpin, begitu. Kecewa ini pura-pura masuk Islam. Ya, tapi dalam keseluruhan hidupnya ini nanti Nabi SAW menyikapi orang-orang munafik itu. Ya, ada yang dibiarkan Rasul. Ya, itu jadi Rasulullah juga melakukan yang menyikapi mereka itu betul-betul memperhatikan kondisinya. Ya, misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa tidak pernah dibunuh oleh Rasulullah? Dibiarkan. Karena dia tokoh, ya, karena dia tokoh yang diakui oleh mereka. Ya, dan juga justru anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah menjadi sahabat yang sangat baik. Dari anaknya itu menjadi sahabat yang soleh, yang baik. Ya, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan ada kisahnya di surat Al-Munafiqun. Ini surat Al-Munafiqun itu. Dan ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak membunuh saja, gitu ya? Padahal sudah jelas-jelas dia memprovokasi, gitu ya. Maka pernah memprovokasi untuk menyulut kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj itu. Ya, disenandungkan syair-syair permusuhan di antara mereka sampai mau berantem lagi, lalu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Umar itu sudah tidak sabar meminta izin kepada Rasul untuk memenggal orang munafik ini. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, aku khawatir ya orang-orang Arab itu mengira bahwa Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Gitu. Karena orang munafik ada bersama Rasulullah. Ya,
Tapi ada juga sebagian orang munafik yang lain yang dibunuh. Ada juga Rasulullah memerintahkan orang munafik yang lain dibunuh. Ya karena memadorotkannya mereka itu, bahaya mereka itu sudah jelas-jelas sangat membahayakan sehingga lebih maslahat dia dibunuh. Ada yang seperti itu. Ya, baik ya, mudah-mudahan kita bisa waspada ya dari sifat orang-orang munafik ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang ditanyakan, cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum